Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sekarang saya berada di dalam area pabrik gula pesantren lama. Ada pabrik gula pesantren lama, ada pabrik gula pesantren baru. Itu satu manajemen teman-teman. Namun pabrik gula pesantren baru itu upgradean dari pabrik gula pesantren lama. Dan di area ini ada beberapa lokomotif uap yang terbengkalai di sini teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang berada di ujung sana. Coba kita lihat dari dekat. Ini lokomotif uap karakter khas Oranjestein and Koppel. Lokomotif uap Male. Ini juga Male. Male. Yang itu juga Male teman-teman. Entah yang di ujung sana. Benar, bangkai lokomotif uap yang berada di ujung itu juga lokomotif uap Male. Wah, semuanya Male. Kita mulai dari yang paling kiri. Ya, ini ciri khas lokomotif uap Oranjestein and Koppel Male. Semuanya sudah tidak utuh teman-teman. Jauh dari kata-kata utuh ini. Bodinya menyisakan sedikit cover di area kabin. Dan bodi-bodi utama saja seperti boiler dan frame bawah. Part-part pelengkapnya seperti cerobong asap, stang penggerak roda, tender kiri kanan boiler sudah habis semua. Kita mulai dari lokomotif uap yang paling kiri ini. Nah, kebetulan masih ada platnya teman-teman. Iya. Benar, ini adalah lokomotif uap Oranjestein and Koppel. Tahun 1920. Kalau saya lihat dari data, lokomotif uap Male pabrik gula pesantren buatan Oranjestein and Koppel dengan tahun pembuatan 1920, berarti ini adalah salah satu dari dua lokomotif uap yang bernomor antara 193 atau 194. Hanya itu lokomotif uap Male milik pabrik gula pesantren yang dibuat tahun 1920. Untuk yang Male maksud saya. Dan semua lokomotif uap Male ini bekas lokomotif uap pabrik gula Ngadirjo, Kediri. Karena pada awalnya pabrik gula pesantren tidak memiliki lokomotif uap Male. Ini masih terbaca 20-nya aja. Biasanya di sebelah sini ada tulisan 19. 1920. Oranjestein and Koppel. Bahkan plat atau cover kabin lokomotif ini aja sudah tidak utuh teman-teman. Seperti biasa ada lubang di bagian bawah. Ini kalau ada relnya tepat berada di atas rel teman-teman. Jadi kemungkinan lubang di sini ini untuk mengalirkan pasir. Cover bodi bagian bawah ini sudah hilang. Semuanya seperti itu. Boginya terpisah.
2 pasang roda di bogi depan, 2 pasang roda di bogi belakang. Nah, mumpung ini cover body sudah hilang teman-teman, jadi kita bisa melihat dengan jelas pipa uap yang berada di dalam bogi. Nah, ada untungnya juga ya, jadi kita bisa mereview pipa uapnya. Nah, biasanya saat lokomotif uap Maleh dalam keadaan utuh, dari steam dome ini ada pipa aliran uap ke bawah, ke piston belakang. Lalu dari piston belakang, uap sisanya keluar. Nah, menyatu di sini. Ini pipa uap dari piston kanan, itu dari piston kiri menyatu. Nah, ini sambungan boginya ya, terkoneksi di situ. Nah, berlanjut di sini teman-teman. Jadi pipa uapnya tidak solid tapi fleksibel teman-teman. Jadi ada ulir-ulir ini ya. Karena ini Maleh, jadi boginya fleksibel, bergerak menyesuaikan belokan relnya. Otomatis pipa uap yang berada di antara bogi depan dan bogi belakang harus fleksibel juga. Untuk menyalurkan uap, sisa dari piston belakang dialirkan ke piston depan. Nah, berlanjut di sini ya. Terlihat suspensinya juga. Nah, setelah satu pipa di tengah, di sini bercabang. Ada yang ke piston depan kiri dan piston depan kanan. Lalu uap buangannya dari bawah ini biasanya untuk disalurkan ke atas. Jadi harusnya di sini ada leher boiler untuk mengalirkan uap buangan ke smoke box dan dibuang melalui cerobong asap ini. Nah, jadi gini kan kelihatan jelas teman-teman. Dan ini dahulunya fleksibel teman-teman, tidak paten ini fleksibel. Jadi ini untuk menopang berat boiler depan dan tender bertumpu di sini, namun ini fleksibel. Nah, ini bisa bergerak. Ini tidak paten ini fleksibel. Nah, ini ya, jadi boginya terpisah. Ini koneksinya di sini. Untuk bogi depan, 2 pasang roda berada di luar, dan bogi belakang 2 pasang roda berada di dalam bogi. Nah, kelihatan ya. Mungkin teman-teman yang masih penasaran bagaimana sih pipa uap untuk lokomotif Maleh. Kalau dialirkan dari bogi, kan bogi bagian depan bisa bergerak kiri kanan. Kalau pipa uapnya solid, apakah bisa? Nah, ini terjawab teman-teman ya. Di sini pipa uapnya seperti ulir ini. Dan ini kalau kita ketok ini bukan seperti besi pada umumnya teman-teman. Ini semacam karet yang tebal teman-teman. Beda sama yang ini. Ya, ini tampak depan samping kanan. Untuk tutup smoke box juga sudah lepas. Oke, kita lanjut ke lokomotif selanjutnya. Dan bangkai lokomotif uap selanjutnya ini sepertinya ini lokomotif uap buatan Orenstein & Koppel juga. Kondisinya sama saja, 11-12. Apakah masih ada plat pabrikan? Sudah hilang. Kalau ini kemungkinan besar adalah lokomotif uap Ducro & Brown Maleh, lokomotif uap ketiga dari kiri.
Masih ada penomoran di boiler bagian depan teman-teman, tepat di pintu smoke box. Samar-samar terbaca ya, 150. Kalau benar ini lokomotif uap nomor 150, berarti ini benar lokomotif uap Mahle buatan Orenstein & Koppel tahun 1905. Jauh lebih tua daripada lokomotif Orenstein & Koppel yang samping kirinya. Ini 1920 ya. Untuk boilernya hampir sama. Di bagian depan ini harusnya ada cerobong asap, lalu steam dome-nya agak jauh ke belakang. Perbedaannya pada kabin teman-teman. Kabin lokomotif uap Mahle nomor 150 ini pintunya kecil, lalu di depannya ada jendela. Sedangkan ini pintunya besar, tanpa jendela di samping depan. Oke, untuk kondisinya sama aja, hancur tak lengkap. Kita lanjut ke bangkai lokomotif uap yang ketiga, lokomotif uap Mahle Ducro and Bronze pasti. Untuk penomoran sudah tidak terbaca. Coba kita lihat di dalam kabin, siapa tahu masih ada plat pabrikan. Sudah tidak ada teman-teman. Oh iya, beruntung kunjungan saya saat ini minim semak atau rumput yang menutupi teman-teman. Saya lihat di Google Map, hampir keseluruhan bodi lokomotif uap tertutup semak belukar. Beruntung sekarang bersih. Oke, untuk lokomotif ketiga dari kiri sudah. Kita lanjut ke lokomotif keempat dari kiri. Ini juga lokomotif uap Mahle buatan Ducro and Bronze. Penomoran di bagian depan sudah tidak ada. Nah, ini masih ada sedikit stang penggerak roda, walau sudah tidak utuh. Nah, kalau ini kelihatan teman-teman ya, bagaimana stang maju mundur itu terkoneksi antara bogi depan dengan bogi belakang. Ya. Jadi ini stang maju mundur terkoneksi ke dalam kabin dari arah kanan. Plat pabrikan sudah tidak ada. Nah, terkoneksi di sini. Ini harusnya ada stang yang ke arah kabin, bisa digerakkan maju mundur untuk menggerakkan stang maju mundur itu ya. Nah, kalau stang dari dalam kabin digerakkan, otomatis stang maju mundur yang ke arah dua pasang roda belakang ikut bergerak, dan yang ke arah dua pasang roda depan juga ikut bergerak. Dua pasang roda depan di luar bogi dan dua pasang roda belakang di dalam bogi. Ini masih ada rodanya teman-teman. Nah itu. Ciri khasnya lokomotif uap Mahle Ducro and Bronze itu stang penggerak rodanya seperti stang penggerak roda lokomotif uap non Mahle pada umumnya, namun diperkecil aja. Kalau lokomotif Orenstein & Koppel beda, bagian belakangnya seperti palu. Ntar. Nah, kebetulan lokomotif uap ke-5 dari kiri ini lokomotif uap Orenstein & Koppel. Nah, seperti ini. Jadi bagian atasnya ada stang yang lurus ke belakang, lalu ini seperti palu. Nah, kalau ini kan seperti penggerak roda lokomotif uap non Mahle pada umumnya, hanya diperkecil saja. Kalau lokomotif uap Mahle Orenstein & Koppel ini beda. Nah, ini masih ada
cover samping, tender air lokomotif yang bernomorkan 182. Berarti ini benar lokomotif uap Orenstein & Koppel buatan tahun 1913. Untuk sistem lokomotif uap Mahle antara Ducro and Bronze atau Orenstein & Koppel sistemnya sama aja, hanya berbeda karakteristiknya aja. Nah itu tuas throttle-nya masih tersedia. Nah ini masih ada plat yang kecil, dan di bagian atasnya harusnya ada plat pabrikannya. Hanya tinggal sedikit di sisi kiri aja ini. Harusnya ada pabrikan Orenstein & Koppel. Nah, untuk tuas maju mundur sudah ambruk, teman-teman. Nah, ini tuas maju mundur ini. Ini stang throttle-nya masih tersedia. Untuk stang penggerak roda di sisi kiri lokomotif lebih buruk lagi, sudah hampir hilang keseluruhan. Dan ini sepertinya lubang-lubang boiler dari pabrik gula, teman-teman. Oke, kita lihat ke lokomotif uap terakhir, lokomotif uap paling kanan di jajaran lokomotif uap yang terbengkalai halaman pabrik gula Pesantren Lama. Nah, ini kalau saya lihat ini adalah lokomotif uap Mahle Orenstein & Koppel. Model kabinnya persis sama dengan lokomotif uap Mahle Orenstein & Koppel di urutan kedua dari kiri. Nah itu. Jadi ada pintu kecil, lalu di depannya ada jendela. Dan lokomotif uap nomor 2 dari kiri tadi itu bernomor 150 buatan tahun 1905. Dan saya lihat di data, kalau lokomotif uap Mahle Orenstein & Koppel yang dibuat pada tahun 1905 itu hanya ada 2, teman-teman, yaitu nomor 150. Dan kalau ini dibuat pada tahun yang sama, kalau saya lihat karakteristik kabinnya sama, berarti ini nomor 151. Kondisinya sama, sudah habis semua, menyisakan bodi utama. Bodi utama itu hanya boiler dan frame bawah. Untuk aksesoris lainnya tinggal yang kita lihat ini aja. Cover kabin pun sudah tidak utuh. Untuk bagian depan mungkin ada penomorannya. Oh, sudah tidak ada. Pintu smoke box sudah hilang. Biasanya penomoran bagian depan ini terpasang di pintu smoke box. Namun kelihatannya ini benar nomor 151. Ya, plat dalam kabin sudah hilang. Yang masih jelas penomorannya hanya lokomotif nomor 5 dari kiri, nomor 182. Lalu lokomotif uap Mahle nomor 2 dari kiri ini
Ada penomoran di bagian depan 150. Dan lokomotif uap paling kiri, lokomotif uap Mahle Ornstein Coppel selanjutnya. Ini buatan Ornstein Coppel tahun 1920. Ini kalau nggak nomor 193 berarti ya 194. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan 6 di ujung sana. Total ada 6 bangkai lokomotif uap yang semuanya adalah Mahle. Dan sebelumnya ada 7 bangkai lokomotif uap, teman-teman. Di sini dahulu ada lokomotif uap Mahle Dukro and Bronze nomor 214 yang di tahun 2023 dibawa ke Belanda, ke Katwijk Leiden, untuk direstorasi dan dijalankan di sana. Namun masih belum ada info apakah lokomotif uap itu sudah berhasil direstorasi atau belum. Sepertinya sih belum. Dikirim bersamaan dengan lokomotif uap nomor 9 Dukro and Bronze juga, tapi bukan Mahle, milik pabrik gula Sumberharjo, Pemalang, Jawa Tengah. Oke teman-teman, jadi seperti itu review singkat lokomotif uap yang ke-6-nya. Ini adalah lokomotif uap Mahle di halaman pabrik gula pesantren lama Kediri, Jawa Timur. Maka saya akhiri video ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.